My body my authority gitu Mm-mm, kan. mm-mm. Tubuhku adalah otoritasku. Jadi mau seperti apa aku berbuat pada tubuhku ya. Terserah gitu Ya, ya. tidak boleh orang ikut campur gitu. Wanita itu memang mengalami diskriminasi. Mereka itu dianggap sebagai manusia nomor dua begitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat di hukum waris itu ada juga laki-laki yang mendapatkan bagian yang sama dengan perempuan. Kalau seorang itu dia mendidik laki-laki, maka Hmm? dia hanya mendidik satu orang Iya, laki-laki. iya. Tapi ketika dia mendidik seorang perempuan, dia sudah mendidik generasi. Assalamualaikum, hai teman Tiara. Welcome back di podcast spesial Ramadan. Gimana kabarnya? Udah masuk minggu kedua loh Ramadan. Masih full nggak puasanya? Atau udah ada yang bolong-bolong nih? Karena haid misal. Gak apa-apa ya, jangan sedih ya. Karena haid itu termasuk fitrahnya perempuan yang sudah Allah tetapkan. Jadi pasti ada hikmah di balik itu semua. Nah, ngomong-ngomong soal fitrah nih, tahu nggak kalau di tanggal 8 Maret kemarin ada peringatan Hari Perempuan Internasional. Nah, peringatan Hari Perempuan Internasional ini biasanya selalu mengangkat tema-tema yang berbeda setiap tahun. Tahun ini, tema yang diangkat adalah Accelerate Action, yang berarti mempercepat tindakan untuk menuju kesetaraan gender. Apa sih kesetaraan gender itu? Kenapa sih harus setara? Nah, di episode kali ini kita akan sedikit bahas tentang fitrah perempuan juga kesetaraan gender itu bersama narasumber yang udah tidak asing lagi karena beliau pernah datang di episode sebelumnya. Yuk langsung kita sapa aja kepada Ustazah Debbie. Assalamualaikum Ustazah Debbie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustazah, welcome back ya Ustazah ya di podcast spesial Ya, Ramadan. alhamdulillah. Alhamdulillah, ini penampilan kedua ya Ustazah ya. Ya, betul. Masya Allah, kita sangat Mudah-mudahan nggak bosan. tidak bosan. Kita ketagihan Ustazah. Masya Allah. Kita Ya, ketagihan dengan petuah-petuah dan ilmu dari Ustazah. Ya Ustazah, tadi kan di awal tuh dibahas ya tentang Hari Perempuan Internasional Ustazah ya. ya. Dan tema yang diangkat adalah mempercepat tindakan untuk mencapai kesetaraan gender. Nah Ustazah, ini sebenarnya apa sih kesetaraan gender itu gitu ya? Maksudnya kenapa dibahas kesetaraan gender itu gitu ya? Ada apa memangnya dengan perempuan gitu ya? Seperti itu Ustazah. Ya, ya, kesetaraan gender itu sebenarnya adalah kalau mereka ya menganggap kesetaraan gender ini adalah ideologi dan gerakan sosial yang itu untuk memperjuangkan kesetaraan gender perempuan dan keadilan bagi perempuan gitu. Dan ini mereka tuh punya tujuan-tujuan gitu ya. Terutama menentang ketidakadilan dan diskriminasi bagi perempuan, kemudian ada membebaskan perempuan dari kungkungan agama dan budaya gitu ya. Dan nanti juga ada mereka itu ada aliran-alirannya juga gitu ya. Kemudian juga tujuannya mengubah patriarki. Nah, ini terutama mungkin yang sudah familiar ya di kita. Dan yang terakhir menuntut hak-hak sipil dan kebebasan seksual. Mungkin kita sudah mafhum gitu ya. My body my authority gitu kan. Tubuhku adalah otoritasku. Jadi mau seperti apa aku berbuat pada tubuhku ya. Terserah gitu Ya, ya. tidak boleh orang ikut campur gitu. Nah, dan mereka itu ada aliran-alirannya ternyata. Oh, Ada feminisme radikal ya, yang mungkin dipecah yang lagi ya. dasar ya, feminisme liberal, feminisme Islam juga ada gitu. Dan feminisme ekofeminisme gitu ya. Nah, jadi macam-macam mereka punya aliran-aliran juga gitu. Ya, mungkin itu yang kemudian mendasari ya munculnya tadi ya peringatan International Women's Day ya, Bahasa atau Inggrisnya ya. IWD ya. Peringatan Hari Hari Perempuan Perempuan Internasional. ya sedunia. Yang sebenarnya ini sudah peringatan ke-30 tahun ini. Iya benar. Iya. Itu sudah diawali dari tahun 1900-an katanya ya kalau nggak salah. Sudah mulai dilakukan gitu ya. Dan sekarang ini tahun ke-30-nya. Berarti sudah lama ya sebenarnya perjuangan mereka gitu. Berarti memang itu deh Ustazah ya. Karena memang ada ketidaksetaraan Ya. bagi perempuan ya. Menurut feminis tadi itu ya Ya. Ustazah ya. Dan itu sudah lama terjadi ternyata Ustazah Iya, ya. betul. Nah,
Kalau tadi kita ngomongin soal feminis, nah bagaimana sih sebenarnya pandangan Islam Ustazah nih ya? Pandangan Islam tentang posisi perempuan. Kalau tadi dikatakan orang-orang feminis itu mengatakan mereka merasa tidak ada kesetaraan Iya. dalam eh, kehidupan mereka gitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya Islam itu memposisikan perempuan, Ustazah? Iya. Iya, karena kita seorang muslim ya, maka kita harus melihat bagaimana Islam memandang gitu kan. Karena feminisme ini kalau kita lihat tadi dari akar kemunculannya, sebenarnya kan bukan berasal dari Islam. Iya. Islam itu kan sudah ada jauh sebelum feminisme itu muncul gitu ya. Feminisme itu justru muncul ketika wanita-wanita itu merasa mereka itu mengalami diskriminasi, dan memang terjadi diskriminasi pada wanita di masa sekitar abad 18, ya abad 18, abad 19 gitu ya, di Eropa. Justru memang pada saat itu dan beberapa abad sebelumnya, wanita itu memang mengalami diskriminasi. Mereka itu dianggap sebagai manusia kedua, nomor dua begitu ya. Mereka justru harus menafkahi laki-laki. Jadi justru laki-laki itu mereka dinafkahi perempuan itu di Eropa. Tapi iya ya, ini hanya sebagian aja ya. Ada lagi yang wanita itu jam kerjanya justru lebih panjang daripada laki-laki, ya mengalami penindasan lah gitu ya, bahasa kasarnya seperti itu. Nah, Islam justru sebenarnya sudah datang jauh sebelum itu gitu ya. Rasulullah aja kan ketika hijrah aja ke Madinah itu tahun abad sekitar 6 Masehi ya gitu. Jadi jauh sebelum feminisme itu muncul gitu. Nah, justru Islam sudah memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana posisi wanita dan laki-laki di dalam Islam. Di dalam Islam itu tidak ada yang namanya kesetaraan maupun ketidaksetaraan. Jadi tidak berbicara ya, walaupun misalnya ada kesamaan gitu ya dalam Islam. Misalnya berpuasa. Kan perintahnya itu ya ayyuhalladzina amanu gitu kan. Kemarin kita sudah bahas bahwa seruannya itu umum sifatnya untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Karena tidak dikhususkan gitu kan. Nah, walaupun ada perintah yang sama terkait dengan puasa gitu, tapi itu bukan berarti Islam kemudian mendukung kesetaraan gitu. Jadi tidak bisa juga kita mengatakan Islam itu mendukung kesetaraan karena ada kesamaan-kesamaan antara hak laki-laki dengan hak perempuan gitu, atau kewajiban antara laki-laki dengan kewajiban perempuan kan gitu ya. Sholat fardu kan juga sama ya, laki-laki perempuan sama-sama wajib gitu kan. Sholat sunnah sama-sama hukumnya, sama-sama sunnah gitu. Cuma nanti ada yang berbeda di dalam Islam ya, misalnya kan kewajiban menafkahi bagi laki-laki itu ya hanya bagi laki-laki, sedangkan perempuan itu justru dia mendapatkan hak ya. Kalau ada kewajiban kan ada hak ya. Nah, perempuan itu dia justru berhak untuk dinafkahi. Nah, Islam kemudian menjamin ketika ada kewajiban bagi seseorang dan tidak dilaksanakan oleh orang tersebut, kan pasti ada konsekuensinya ya. Dia akan diberikan hukuman begitu. Nah, jadi sekalipun itu kan ketidaksetaraan itu namanya, tapi di dalam Islam itu tidak disebut ketidaksetaraan. Jadi Islam itu tidak ya walaupun ada ketidaksetaraan, kesetaraan gitu ya, ada perbedaan, ada kesamaan, tapi bukan berarti di situ Islam mendukung feminisme, kesetaraan gender ataupun tidak mendukung gitu. Jadi tidak seperti itu. Karena memang Islam melihat manusia itu pada beberapa hukum tertentu itu sebagai manusia. Ya misalnya kayak puasa kan perintahnya kan umum karena melihat manusia itu sebagai manusia. Sholat gitu, atau secara umum gitu ya, di Quran surat Az-Zariyat ayat 56 itu Allah memerintahkan kita ya apa, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu kan. Tidaklah jin dan manusia kuciptakan kecuali untuk beribadah kepadaku gitu. Itu kan disamakan. Bahkan jin juga disamakan di situ ya. Jadi manusia secara umum, laki-laki maupun perempuan itu semua harus beribadah kepada Allah gitu. Tidak dibedakan. Nah, tapi memang ada beberapa hukum Islam yang di situ nanti akan membedakan karena secara karakternya ya tadi fitrahnya itu ada yang berbeda. Ya misalnya kayak sekarang puasa. Ketika perempuan itu mendapatkan haid, dia diharamkan berpuasa justru kan. Nah, ketika misalnya dia melahirkan, dia nifas ya, itu juga dia diharamkan berpuasa gitu. Ya karena perintahnya seperti itu gitu. Justru sebenarnya konsekuensi haram ketika kita ikuti
itu kan haram itu kan harus ditinggalkan. Ketika kita tinggalkan dapat pahala, ketika dilakukan berdosa kan. Iya, Justru justru ketika kita berdosa ya. tinggalkan memang kita nggak berpuasa, itu kita dapat pahala kan. Padahal pada saat itu kita tidak berpuasa gitu. Bayangkan kita tidak berpuasa, kita malah dapat haid atau nifas tadi, tapi kita tetap dapat pahala karena kita menuruti, Iya. mengikuti aturannya Iya, Allah benar. kan, taat Melaksanakan perintah ya, tadi. taat tadi Iya, itu ya. gitu. Jadi justru ya jangan merasa apa ya, rugi gitu ya. Sedih gitu. Nggak puasa nih, nanti harus berpuasa mengkodok gitu ya di luar Ramadan gitu. Nggak usah sedih ya. Kita tetap bisa dapat pahala gitu dengan mengikuti aturan Allah. Justru kalau kita misalnya haid tetap berpuasa, justru kan berdosa ya gitu. Iya, benar. Nah, ini mungkin yang harus diluruskan gitu ya. Mungkin juga sebenarnya sudah paham bahwa konsekuensi haram itu sebenarnya kan ketika ditinggalkan mendapatkan pahala gitu ya. Cuman mungkin lupa karena ingin meraih pahala Ramadannya gitu ya mungkin ya. Jadi di situ sehingga ya merasa rugi gitu, apalagi nanti kalau habis puasa Ramadan kan puasa itu sendirian gitu ya, orang-orang lain nggak berpuasa gitu, jadi Sendirian ngerasa tuh berat puasa ya. gitu ya puasanya gitu. Padahal ya dia jadi kan double sebenarnya dapat pahalanya kan, di bulan Ramadan dia dapat pahala tetap dan dilipat gandakan gitu. Iya. Padahal pada saat itu dia tidak melakukan Puasa puasa tadi ya, kan, saum tadi cuman ya. dia taat kepada Allah gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau di dalam Islam itu banyak ayat-ayat yang justru menunjukkan bukan kesetaraan, kesamaan taklif Kedudukan. ya. Oh, Kesamaan taklif. taklif antara laki-laki dan perempuan. Ya misalnya saja tadi ya di surat Adz-Dzariyat ayat 56, kemudian di surat Al-Ahzab 36 ya. Nah, coba kita lihat ya. Al-Ahzab 36 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin. Nah, itu kan sudah ada. Lil mu'minin itu kan berarti laki-laki mukmin. Wala mu'minatin itu perempuan mukmin. Nah, jadi sama-sama laki-laki dan perempuan. Idza qadallahu wa rasuluhu amron ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ya, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketentuan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Jadi tetap sama, laki-laki mukmin, perempuan mukmin, itu tetap mereka harus taat kepada Allah ketika Allah sudah menetapkan hukum. Nggak boleh mereka memilih yang lain aja deh dari hukum Allah, itu nggak bisa gitu. Sama. Terus di An-Nisa ya, An-Nisa 32 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'din. Lirijali tasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabanna. Nah, janganlah kamu berangan-angan atau iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Ini justru Allah memperingatkan gitu, memperingatkan kita supaya jangan iri, jangan dengki gitu ketika sebagian dari kita, yaitu misalnya perempuan itu dilebihkan, atau perempuan iri dengan laki-laki ketika misalnya mereka mendapatkan kelebihan ya. Biasanya kan yang sering diangkat itu terkait dengan boleh beristri lebih dari satu gitu ya. Iya, benar. Terus mendapatkan waris lebih banyak daripada perempuan. Padahal sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam gitu ya terkait dengan hukum-hukum ini, itu kita justru akan mendapatkan hikmahnya gitu, kebaikan-kebaikan atau maslahat gitu ya di dalam hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah ini gitu. Ya, seperti misalnya pembagian waris yang lebih banyak laki-laki 2 kalinya dari perempuan. Itu kan sebenarnya ada hikmahnya, karena laki-laki itu mereka punya kewajiban untuk menafkahi perempuan. Kalau dia seorang bapak, dia punya kewajiban untuk menafkahi anak dan istrinya gitu. Dan kalau misalnya dia punya ibu yang ibunya itu sudah tidak ada yang menafkahi, maka dia juga wajib untuk menafkahi ibunya gitu. Jadi ya wajar gitu ya win-win solution gitu loh ketika Allah menetapkan bahwa laki-laki itu mendapatkan bagian yang lebih besar daripada perempuan. Sedangkan perempuan walaupun mendapatkan sebagian ya, separuh dari laki-laki, tapi itu untuk dirinya sendiri gitu. Jadi dia tidak punya kewajiban ya untuk menafkahi orang lain gitu. Tapi kalaupun dia mau memberikan nafkahnya itu untuk orang lain gitu, itu sebagai sedekah bagi dirinya gitu. Dianggap sedekah. Jadi dapat pahala juga gitu ya. Tapi tidak dipaksa. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu nanti ketika ada daulah itu dia boleh dipaksa oleh daulah. Dipaksa dengan sanksi
kalau dia Iya, sampai iya. tidak mau melaksanakan, karena kewajiban kan. Kewajiban ya, Iya, benar-benar. kalau perempuan itu hanya haknya saja, hanya dia Hmm. boleh gitu ya, mubah saja kalau dia memberikan ya, dia dapat pahala karena hitungnya sedekah ya, sunnah berarti. Jadi boleh dia memberikan, tidak pun juga tidak apa-apa gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat di hukum waris itu ada juga laki-laki yang mendapatkan bagian yang sama dengan perempuan. Mm-mm. Ketika laki-laki ini dia eh, apa namanya, saudara sekandung ibu. Jadi Mm-mm. hanya seibu saja. Seibu saja, dia dengan si perempuan, sedangkan dia mendapatkan waris dari saudaranya gitu. Jadi sesama saudara, saudaranya meninggal gitu kan, yang laki-laki atau yang perempuan. Nah, saudara laki-laki dan perempuan seibu ini itu mereka bersekutu. Kata Allah begitu ya, bersekutu dalam warisannya. Jadi Hmm. justru dibagi sama rata. Tapi karena ini adalah saudara seibu. Karena saudara seibu ini tidak ada kewajiban untuk menafkahi, karena di dalam Islam kewajiban untuk menafkahi itu dari garis bapak Oke. begitu ya. Nah, itu sebenarnya kita bisa bantah ya klaim orang-orang feminis Mm-mm, itu benar-benar. ketika menyerang Islam terkait dengan waris gitu. Begitu juga poligami sebenarnya gitu ya. Poligami itu justru di dalam Islam itu dibatasi. Yang tadinya sebelum Rasulullah datang itu di Arab itu justru lebih dari 4, Lebih banyak lagi lebih banyak istrinya. lagi Ya gitu. Allah. Iya, Heeh. makanya ketika perintah poligami itu turun gitu ya, itu para sahabat justru harus memilih gitu ya. Di antara istri-istrinya itu dia harus memilih 4 gitu. Sama dan kayak sempat aja ya, Iya, hanya maksimal 4 4 kan saja soalnya. maksimal gitu dalam satu waktu Heeh, ya heeh. gitu. Nah, itu kan menunjukkan justru Islam itu membatasi gitu, membatasi hanya 4 orang saja gitu. Dari yang sebelumnya tidak berbilang begitu kan. Nah, itu. Dan ini juga ada hikmahnya. Jadi, Oke. jadi sekali lagi ya, kita harus melihat oh pasti ada hikmahnya gitu dari hukum-hukum yang ditetapkan Allah kepada kita. Bahkan Benar-benar. sekalipun misalnya kayak poligami kan nggak ada perempuan yang mau Iya. dipoligami gitu ya. Sekalipun sebenarnya balasannya itu surga gitu. Masya Allah. Karena memang harus benar-benar gitu ya Ikhlas, ikhlas. Ustazah ya, Masya Allah. Ya ini bahasan sensitif gitu ya di perempuan ya. Ya, tapi sebenarnya ada hikmahnya gitu, dan nanti mungkin ada kesempatan ya kita untuk membahas itu gitu ya, karena pembahasannya banyak gitu ya di kitab Nizamul Istimah itu sampai dibahas satu bab sendiri Oh, gitu. panjang ya Ustazah ya. Iya, ya, jadi hanya spill-spill sedikit lah begitu ya. Nah, itu jadi di dalam Islam itu tidak ada yang namanya kesetaraan ataupun ketidaksetaraan gitu. Dan kalaupun tadi ada ketidaksetaraan, justru Allah mendorong kita gitu ya untuk tidak iri, tidak dengki ketika yang satu diberikan kelebihan Mm-mm. sedangkan yang lainnya tidak gitu. Sebenarnya kalau dibilang tidak setara laki-laki dan perempuan, kemudian ada diskriminasi dari perempuan ya terhadap perempuan, sebenarnya laki-laki mungkin bisa juga ya kalau kita bicara dalam konteks mereka gitu Mm-mm, ya. mm-mm. Sebenarnya laki-laki juga bisa mungkin ya mereka meminta kesetaraan, ya nggak sih, kok Iya, iya. perempuan itu bisa haid sehingga bisa Oh, libur gitu libur ya, gitu libur kan, libur puasa, libur libur sholat, sholat gitu benar-benar kan. benar. Ada loh laki-laki yang itu komplain gitu ya, komplain dalam tanda kutip gitu ya, kayak gitu mungkin pengen gitu ya, Kebayang ya. mereka nggak ngerasa ya ternyata, padahal gitu ya kita nifas kita haid itu sebenarnya juga nggak suka Iya, gitu iya, kan, karena kita benar-benar. jadi terhalang mungkin yang tadinya kita udah semangat nih puasa, semangat apa, baca Mm-mm, Al-Qur'annya, mm-mm. tadarus Quran gitu kan, punya target-target, terus jadi harus berhenti dulu kan, karena dapat haid tadi gitu, mereka nggak ngerasa gitu. Ya, Masya sebenarnya kan bisa Allah. juga Iya, seperti itu ya. benar-benar. Terus kayak tadi kan mereka punya kewajiban menafkahi, Menafkahi, perempuan nggak enggak pernah. gitu. Mereka punya kewajiban bekerja, perempuan enggak gitu. Sebenarnya mereka bisa komplain kan? Kalau Iya, nurutin ego kalau ya. sebenarnya kan seperti itu. Cuman kembali lagi kepada akar berangkatnya apa lahirnya feminisme itu sebenarnya memang karena terjadi penindasan pada perempuan, tapi itu dalam konteks memang bukan dalam konteks Islam gitu. Oke, Justru oke. ketika bukan dalam konteks Islam itu diterapkan, justru ketika Islam diterapkan itu tidak terjadi yang namanya apa, penuntutan hak gitu ya, penyamaan kesetaraan gender di dalam agama Islam. Justru ketika Islam itu datang pertama kali itu kan awalnya di masa jahiliyah itu anak-anak perempuan dibunuh ya.
Oh iya, benar Ya benar. anak-anak Dikubur perempuan ya, itu hidup-hidup dikubur ya. hidup-hidup begitu ya. Dan ketika Islam datang itu kan dihapuskan, tidak diperbolehkan. Perempuan dan laki-laki punya hak yang sama untuk hidup kan gitu. Terus dalam hal pernikahan, perempuan itu ditanya keridoannya untuk menerima pinangan kan. Hmm, Jadi bukannya mereka itu dipaksa untuk menikah. iya. Iya, itu justru ada gitu ya, ada apa namanya, perhatian lebih justru kepada perempuan di dalam Islam. Dan bahkan kalau kita, lihat sejarah ya, sejarah Islam itu ketika diterapkan, itu justru perempuan yang pertama ya, universitas pertama yang didirikan itu justru oleh perempuan di dalam Islam. Masya Mhm, Allah. dan itu masih ada sampai sekarang dan bahkan dijadikan sebagai sumber apa ya namanya, oleh UNESCO gitu ya, itu dijadikan sebagai Guinness World of Record gitu, diakui oleh UNESCO gitu. Oh, Itu sebagai karena kayak cagar budaya gitu ya ya. itu kan sebagai universitas pertama yang didirikan oleh perempuan Perempuan gitu. muslimah gitu. Iya, dan kalau kita lihat juga di dalam Islam, itu Islam sama sekali tidak ada pendiskriminasian terhadap perempuan. Kita lihat bagaimana Ibunda Siti Aisyah ya, sebagai Ummahatul Mukminin, beliau banyak sekali meriwayatkan hadis kan dari Rasulullah gitu. Tidak kalah dengan para sahabat yang laki-laki. Bahkan para sahabat ya, itu banyak yang kemudian bertanya kepada sahabiah, kepada Aisyah gitu ya. Terutama dalam konteks yang kaitannya dengan pribadi Rasul ya, karena kan beliau istrinya Nabi gitu ya. Beliau yang membersamai Nabi mulai dari bangun tidurnya sampai beliau tidur lagi begitu kan. Jadi beliau juga banyak meriwayatkan hadis-hadis yang terkait dengan bagaimana Nabi di dalam rumahnya, bagaimana misalnya tidurnya Nabi, Iya. gitu kan, makannya Nabi dan seterusnya, gitu. Atau bahkan sampai ke hubungan suami istri, gitu ya. Itu kan dari istri-istrinya Iya, Nabi, iya, para benar sahabat benar itu benar benar. mengetahui, gitu. Nah, itu ya. Jadi tidak mengalami diskriminasi, justru dimuliakan gitu ya. Islam itu memuliakan perempuan gitu ya, sebagaimana ada hadis bahwa surga itu di bawah telapak Telapak kaki ibu. ibu gitu kan, dan ada hadis juga yang siapa yang wajib ditaati gitu ya. Ibumu, Heeh, ibumu, ibumu. sampai 3 Iya. kali kan gitu, dan baru ayah gitu, dan itu hanya sekali disebutkan oleh Rasul gitu. Nah, jadi bagaimana Islam itu memuliakan wanita gitu ya, sekalipun dengan berbagai kelemahan ya, wanita itu yang apa baperan, sensitif gitu ya, Overthinking gitu. pakai Iya, perasaan benar gitu ya. benar. Padahal orang cuman ngerling aja mungkin dikira macem-macem gitu ya, kayak gitu. Ya, seperti itu. Jadi eh, Islam itu tidak menyetarakan gender tapi juga tidak membedakan gitu ya. Dan Islam telah menjadikan kewajiban bagi perempuan itu ya, aktivitas utamanya adalah sebagai ibu dan pengatur rumah tangga, ummun warabatul bait gitu. Yang itu adalah aktivitas yang sangat mulia gitu ya. Karena dari seorang ibu yang solihah gitu, itu akan lahir anak-anak yang soleh dan solihah juga ya. Kita lihat gambaran bagaimana ketika kehidupan Islam gitu ya, bagaimana anak-anak yang solih itu lahir dari ibu yang solihah gitu ya. Dan ketika ada ibu yang tidak solihah, itu akan lahir anak yang juga tidak soleh. Mungkin kalau kita tarik lagi ke belakang gitu ya, di masa Nabi Nuh ya, ketika banjir bandang itu datang gitu, anaknya Nabi Nuh kan diajak oleh Oh Nabi iya, Nuh tapi diajak nggak juga ya. mau ya. Itu kenapa? Karena istrinya Nabi Nuh juga tidak mau. Nah, atau Oh. ketika Nabi Lut ya, ketika Nabi Lut itu kan justru istrinya yang mengundang kan Iya, laki-laki kaumnya Nabi Lut untuk ke datang rumah ketika ya. ada tamu di rumahnya. Nah, maka anaknya juga termasuk yang tidak mentaati Nabi Lut begitu. Jadi ibu itu sebenarnya punya peranan yang sangat Penting besar, ya. ya penting, menjadi kunci. Bahkan ada ya pepatah mungkin ya, yang mengatakan kalau seorang itu dia mendidik laki-laki, maka dia hanya mendidik satu orang Iya, laki-laki. iya. Tapi ketika dia mendidik seorang perempuan, dia sudah mendidik generasi.
Masya gitu. Allah. Karena memang perannya yang sangat besar gitu ya. Nah, cuman sekalipun Islam itu mewajibkan perempuan menjadi ibu dan pengatur rumah tangga, tetapi Islam tidak membatasi aktivitas perempuan itu hanya di dalam rumah saja. Nah, ini yang penting sebenarnya gitu ya. Karena di masyarakat mungkin salah memahami gitu ketika kewajiban di dalam Islam itu bagi perempuan adalah sebagai ibu dan pengatur rumah tangga, kemudian Islam itu mewajibkan perempuan hanya di rumah saja Nggak gitu, boleh nggak boleh kemana-mana gitu kemana-mana ya. gitu, enggak juga seperti itu, karena Islam mewajibkan perempuan untuk berdakwah juga. Nah, berdakwah itu kan kalau sekarang ya bisa dari rumah gitu ya, kita bisa nih ngadain podcast kayak gini dari rumah bisa, tapi kalau di zaman dulu gimana? Harus keluar kan? Kalau nggak Iya. keluar nggak ketemu orang, gimana mau dakwahnya? Gitu. Sedangkan aktivitas dakwah itu sama kewajibannya bagi laki-laki maupun perempuan, kan tidak dibedakan oleh Allah. Kemudian menuntut ilmu kan, Hmm. thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Itu kuli muslim, setiap Semua ya, muslim ya, semua nggak dibedakan laki-laki maupun perempuan ya, sekalipun memang ada perbedaan kemampuan ya dalam Mm-mm. dalam menuntut ilmu. Misalnya kalau tempatnya jauh, kalau laki-laki kan memang lebih mungkin untuk mencapainya, sedangkan perempuan mungkin nanti harus ada izin suami Iya, dulu atau iya. izin walinya gitu ya, kalau dia belum punya suami. Terus dia harus ditemani mahram gitu. Itu sebenarnya kan untuk keselamatan perempuan itu Mm-mm. sendiri sebenarnya. Ada hikmahnya tadi ya, Iya, Ustazah. betul. Jadi sekali lagi kita tuh harus jeli gitu ya ketika melihat hukum Islam. Jadi jangan dilihat sulitnya dulu, beratnya dulu Mm-mm. gitu ya. Tapi udah laksanakan dulu aja gitu. Pasti akan ada hikmahnya di situ gitu. Ya mungkin kayak menutup aurat kan berbeda ya. Iya, benar. Batasan aurat laki-laki dengan batasan aurat perempuan berbeda. Itu kenapa sih dibedakan? Itu sebenarnya ada hikmahnya juga gitu dari Allah. Yang mungkin ya ada sebagian orang yang bisa mengetahui, tapi ada yang lain yang belum melihat hikmahnya tuh di mana. Hanya tinggal mereka mencari aja sebenarnya hikmah itu di mana gitu. Tapi kalaupun tidak menemukan hikmahnya, ya yakin aja pasti akan ada kebaikannya bagi dirinya, seperti itu. Masya Nah, Allah. dan ada tadi saya baru dapat Mm-mm. ya dari guru saya, bahwa kehormatan di dalam rumah di dalam Islam itu Mm-mm. ya, itu sebenarnya adalah kehormatan juga di publik. Ya, Oke. jadi ketika misalnya ya, ketika di masa Khalifah Mu'tasim billah, itu Mm-mm. kan ada seorang wanita yang dilecehkan ya oleh seorang kafir. Kemudian kan dia berseru ya, wah Mu'tasimah. Maksudnya di mana Mu'tasim khalifahnya sampai dia bisa dilecehkan seperti itu. Nah, itu kemudian kan langsung dijawab oleh khalifah kan dengan menyurati orang kafir yang pemimpin di tempat orang kafir tersebut. Iya, Mbak. Iya. Gimana? Jadi Khalifah Mu'tasim Billah itu sampai menyurati pemimpin di negeri kafir tersebut supaya memberikan hukuman yang setimpal kepada peleceh tersebut ya, peleceh perempuan itu, untuk memberikan hukuman supaya memberikan efek jerah gitu, yang dengan ancaman akan mengirimkan pasukan yang ujungnya sudah sampai di negeri Mm-mm. tersebut gitu ya, sedangkan pangkalnya masih di ibu kota daulah. Jadi hanya untuk Panjang ya. membela ya seorang wanita yang dilecehkan, itu sampai mengirimkan pasukan ribuan orang gitu. Ya kebayang Mind-blowing ya sekali. gimana kehormatan seorang wanita itu di dalam Islam itu sangat diperhatikan, sangat dimuliakan gitu. Jangan sampai satu orang saja pun tidak boleh dilecehkan gitu. Nah, itu di dalam Islam, karena tadi ya kehormatan di dalam rumah artinya kan seorang wanita itu sendirian, ya itu adalah kehormatan publik juga gitu. Itu di dalam Islam. Bagaimana Islam itu benar-benar gitu ya menjaga kehormatan seorang wanita gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu kan sebenarnya jadinya tidak akan muncul yang namanya feminisme ya. Iya. Iya kan, karena sudah sama gitu, Heeh. adil ya, sudah merasa hak-haknya itu terpenuhi gitu kan. Walaupun di satu sisi dia juga punya kewajiban-kewajiban juga gitu. Tapi kewajiban itu tidak membuat dia merasa berat untuk melakukan kewajiban tersebut. Ya karena semua aspek ya itu saling mendukung.
Ya, bukan hanya dari sisinya ada ketakwaan Iya, juga benar. gitu, tapi dari lingkungannya juga mendukung Mendukung dia untuk ya. bertakwa, dan ada negara yang menjamin dia bisa bertakwa kan, karena segala aspek yang bisa membuat dia jadi tidak bertakwa itu diminimalisir oleh daulah begitu. Ya, mungkin itu ya. Jadi di dalam Islam pandangan terkait dengan kesetaraan Kesetaraan tadi tuh ya, ya. Jadi Ustazah. tidak ada yang namanya kesetaraan ataupun ketidaksetaraan gitu. Oke. Karena Masya Allah ya, berarti selama ini tuh gitu, selama itu ada miskonsepsi ya Ustazah ya Ya, terhadap Islam dan hukum-hukumnya. Karena ketidaktahuan mungkin ya Ustazah ya. Ketidaktahuan terhadap konsep-konsep Islam yang sebenarnya itu iya. bukannya mendiskriminasi, Mm-mm. justru memuliakan perempuan gitu ya. Makanya dalam Islam berarti tidak ada itu yang namanya feminis karena tidak ada diskriminasi kan, Nggak akarnya kan ada, nggak ada nggak gitu ya ada. Ustazah ya. Iya, kan justru feminis itu kan muncul justru ketika bukan Islam yang diterapkan. Mm-mm. Benar-benar. Nah, jadi sebenarnya ya jadi kritik kita juga ya terhadap feminisme. Justru kalau mereka mau mendapatkan kesetaraan ya, atau kita tidak pakai kata kesetaraan ya. Kalau mereka tidak mau ada diskriminasi atas perempuan ya, maka harusnya mereka mengambil Islam sebagai aturan Iya gitu. benar-benar. Supaya tadi ya ada kesamaan tadi ya, kesamaan itu ya tadi Ustazah ya. Iya, tidak ada Ah, diskriminasi. diskriminasi ya, mungkin bukan Mm-mm. sama ya, tidak ada Iya, diskriminasi. Karena betul. memang untuk permasalahan taklif tadi Ustazah ya, Mm-mm. itu ada yang sama, ada yang berbeda gitu ya Iya, Ustazah ya. Nah, itu bukan berarti mendiskriminasi juga gitu kan ya. bukan. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya terkait tadi taklif tadi tuh ya, taklif. Ada taklif yang secara umum tadi kan, ada Iya, taklif yang secara khusus iya. gitu ya. Nah, bagaimana nih buat kita perempuan atau muslimah gitu ya, supaya di bulan Ramadan ini tuh kita bisa memaksimalkan Ramadan kita ini dengan menjalankan taklif-taklif itu gitu, baik yang secara umum maupun yang secara khusus. Mm-mm. Insya Allah ya. Ini kalau udah bicara tips dan trik Trik ini ya, sebenarnya mungkin kan tips dan trik bisa ya, biar gampang, macam-macam gitu ya. biar cepat ya, Iya. biar cepat tips dan trik gitu. Ini emang biasanya anak-anak muda gitu ya, senangnya itu tips dan trik gitu ya. Mama Biar juga sih jelas gitu ya, sebenarnya mau gitu ya. mau biar jelas arahnya kemana gitu ya Ustazah ya. Iya. Ya sebenarnya kalau tips dan trik untuk bisa enjoy gitu Mm-mm. ya dalam beribadah, terutama di bulan Ramadan ini, tidak ada tips dan trik khusus gitu ya. Tapi saya hanya mengingatkan kepada kita semua bahwa sebagai seorang muslim, kebahagiaan kita itu adalah ketika kita mendapatkan ridha Allah Oke. gitu. Maka di sini kan yang penting itu adalah ridha Allah kan. Jadi bagaimana supaya ridha Allah itu kita dapatkan, baru kita akan bahagia. Berarti kan di sini harus ada ketaatan kepada aturan-aturan Allah. Mm-mm. Karena Allah itu ridho kalau kita sudah taat kepada Dia gitu. Nah, maka yang nggak bisa enggak, kita harus memperhatikan apa aja sih yang menjadi kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan ya, termasuk di bulan Ramadan ini. Kan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan itu kan hanya satu kewajiban tambahan ya. Mm-mm. Sedangkan kewajiban-kewajiban lain kan nggak gugur di bulan Ramadan. Iya Ya, benar. sholat masih tetap kita wajib. Kalau punya suami taat pada suami, punya kewajiban juga itu. Kemudian thalabul ilmi juga tetap ada kewajiban itu gitu kan. Terus kewajiban apa, menutup aurat ini kan tetap Benar-benar. ada gitu, nggak gugur gitu. Hanya bertambah satu kewajibannya, yaitu berpuasa gitu, yang memang itu dilakukan di bulan Ramadan dengan banyak kelebihan-kelebihan gitu ya. Allah memberikan berkah yang banyak di bulan ini, pahala dilipat gandakan, maka kita harusnya memanfaatkan sebaik-baiknya momen ini untuk melakukan banyak amal soleh gitu. Jadi memang puasa kita perhatikan ya, tapi tadi dari niat, nah Mm-mm. itu harus kita perhatikan juga, karena amal yang baik yang diterima oleh Allah itu kan niatnya pertama harus Ikhlas. ikhlas gitu kan. Aktivitas apapun itu harus dibarengi dengan niat yang ikhlas dulu. Kalau udah niatnya yang lain bukan lillah gitu, itu nggak tahu ya nanti apakah dapat pahala atau tidak gitu ya. Tapi kalau kita lihat ke dalil Al-Qur'annya sih, kalau nggak ikhlas ya nggak dapat pahala gitu. Jadi sia-sia. Nah, kemudian yang kedua, untuk amal yang baik itu dia caranya benar kan. Kalau cara benar itu berarti sesuai dengan aturan-aturan Allah, sesuai dengan aturannya Rasul. Berarti kan gimana? Berarti kita harus belajar ya, banyak menuntut ilmu. Gimana sih supaya aktivitas-aktivitas di bulan Ramadan ini
penuh kebaikan, berarti kan amal-amal solehnya itu diperbaiki. Gimana supaya amal solehnya baik gitu ya, berarti kan harus banyak belajar gitu. Nah, jadi itu sih sebenarnya tips dasarnya. Jadi kita harus melakukan segala sesuatu itu dengan penuh keikhlasan ya. Berpuasa pun harus penuh ikhlas, menjalani misalnya tadi ada yang haid atau ada yang baru melahirkan kemudian dapat nifas ya. Dia harus ikhlas menjalani itu gitu. Supaya haidnya, nifasnya itu juga mendapatkan pahala gitu. Ya, tapi tanpa kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita yang lain. Dan di bulan Ramadan ini kan sebenarnya sekalipun misalnya kita haid, nifas tadi ya, ketika misalnya kita memberikan makan bagi orang yang berbuka puasa, nah itu kan Pahalanya juga ya. dapat pahalanya gitu. Jadi jangan takutlah kita bersedekah, itu kan juga bisa kan, nggak dilarang ya perempuan haid Haid nggak bersedekah bersedekah gitu ya. enggak ya gitu kan. Kita dilarang hanya membaca Al-Quran, yang menyentuh mushaf Al-Quran, tapi kita mendengar orang membaca Al-Quran masih boleh gitu. Itu juga dapat pahala loh, jangan salah. Apalagi di bulan Ramadan ini kan dilipat gandakan ya. Jadi berbahagialah ya bagi kita perempuan dengan segambreng hukum-hukum Allah yang ditetapkan bagi kita, tetapi dengan kesulitan-kesulitannya kita tetap bisa melaksanakan itu dan tetap bisa mendapatkan pahala yang banyak di bulan Ramadan ini. Mungkin itu ya. Iya, Masya Allah, berarti banyak cara ya Ustazah Iya, ya sebenarnya. sebenarnya. Haid itu bukan berarti berhenti total dalam beribadah. Tidak. Rugi kalau Rugi berhenti ya, total. karena ibadah itu bukan cuma sekedar sholat, Iya. puasa, mengaji, tapi ya berbuat baik pun tuh ibadah Iya, gitu ya betul. Ustazah ya. Ya kan bahkan menyikirkan duri dari jalan itu kan juga ibadah Ibadah, juga kan. Dan boleh kita yang lagi haid iya ya, boleh gitu ya. Aku silahkan lagi aja. haid gitu, nggak usah sedekah lah, aku nggak mau Ya nolongin jangan orang. batasi diri tadi begitu ya. Jadi ya tidak ada pembatasan sebenarnya dalam beramal soleh di dalam Islam, ya hanya memang dalam kondisi-kondisi tertentu dibatasi, tapi kan yang lain tidak gitu. Oke, Masya Allah, Ustazah luar biasa ilmunya ya teman-teman ya. Tuh dengerin Ustazahnya tadi ya. Kalau haid itu bukan berarti ibadahnya berhenti semua gitu kan. Ada banyak cara untuk beribadah ketika di bulan Ramadan. Walaupun kita yang perempuan ini Allah kasih ketetapan untuk haid gitu. Itu ada hikmahnya pasti insya Allah ya. Jadi seperti kata Ustazah Debi tadi, ya kita harus jeli nih melihat hukum-hukum Islam. Mungkin menurut kita itu tidak enak gitu ya, atau kita tidak suka terhadap hukum-hukum itu, tapi pasti ada kebaikan di balik itu semua. Oke, Masya Allah. Kepada Ustazah Debi, jazakillah khair Ustazah atas waktunya Sama-sama. menemani teman-teman Tiara berbuka ya, menunggu waktu berbuka. Ya. Makasih banyak Ustazah. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Ustazah ya, Ya, boleh, mendapatkan petuah-petuah Masya Allah. ilmu dari Ustazah. Saya juga masih belajar. Sama-sama belajar insya Allah Ustazah ya. Oke teman Tiara, mungkin sampai sini dulu ya episode kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa ya, pantengin terus nih podcast spesial Ramadan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 5 sore. Oke, Assalamualaikum.